Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Otavia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 2C NIM 12620620263 Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang landasan sosial pendidikan yang untuk memenuhi tugas UAS dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Nanda Istiqomah MPD. Materi yang pertama yaitu landasan sosial, khususnya landasan sosial pendidikan, menekankan pada pendidikan dalam prosesnya, memperhatikan kondisi dan proses sosial pada yang terjadi di masyarakat atau suatu bangsa. Landasan sosial pendidikan mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tokoh-tokoh peletakan dasar pendidikan. Ada 5 tokoh. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Beliau merupakan bapak sosiologi. Beliau dikenal sebagai pendukung aliran positivisme. Beliau berambisi untuk menjadikan sosiologi sebagai satu studi ilmiah tentang masyarakat. Yang kedua adalah Émile Durkheim. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Contoh-contoh fakta sosial yaitu norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, peraturan-peraturan, hukum-hukum. Tetapi fakta sosial yang paling besar saat ini yaitu menurut beliau adalah manusia. Yang ketiga, Max Weber. Beliau merupakan salah satu peletak dasar teori nasionalisme interaksionalisme simbolik. Tokoh yang keempat yaitu Peter L. Bruegger. Beliau hidup pada abad ke-20. Beliau menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu mengenai hubungan antara individu dengan masyarakat. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang menghafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan dikenal juga sebagai bapak ekonomi. Teori-teori sosiologi. Sebenarnya dari teori sosiologi ini saya menemukan 17 teori. Namun di sini saya akan menyebutkan 10 teori saja. Yang pertama adalah teori fungsionalisme struktural. Teori ini mengajarkan suatu sistem yang tersusun secara struktural dengan peranannya masing-masing. Artinya suatu sistem yang sudah ada strukturnya atau yang sudah ada aturannya atau terstruktur. Yang kedua adalah teori konflik. Teori ini mengenai konflik perbedaan kepentingan kelas yang menghasilkan relasi yang bersifat konfliktual. Hal ini termasuk juga dalam strategi pendidikan. Misal, di dalam kelas itu terdapat isu, dan isu itu akan menyebabkan dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kelompok kontra. Dari kedua kelompok itu akan mengakibatkan atau akan menumbuhkan suatu konflik. Yang ketiga adalah teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik yaitu landasan individu yang bertindak cenderung pada hal-hal yang diyakini. Yang keempat ada teori dramaturgi. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu depan panggung dan belakang panggung. Namun yang lebih digunakan teori depan panggung karena kebanyakan interaksi sosial itu berada di depan panggung, artinya di depan orangnya atau individu tersebut. Dan yang kelima ada teori Marx. Digunakan untuk menjelaskan keadaan manusia modern dalam sistem ekonomi kapitalis. Kalau Indonesia bukan kapitalis, tetapi Indonesia lebih ke demokratis. Keenam ada teori neo-Marxian. Teori ini beberapa variasi dari teori
teori neo-Marxian, yaitu teori kritis, teori Marxian berorientasi historis, sosiologis, ekonomis, dan ekonomi deterministik. Lanjut teori yang ketujuh, yaitu teori strukturalisme. Teori ini menekankan pentingnya struktur untuk mempengaruhi atau bahkan menentukan tindakan manusia. Yang kedelapan yaitu adalah teori poststrukturalisme. Teori ini seperti dengan teori neo-Marxian. Teori poststrukturalisme ini adalah reaksi dari teori yang telah ada, yaitu teori neo-Marxian. Yang kesembilan, teori modernitas. Teori ini dapat digambarkan dengan jargon yang telah muncul di era filsafat modern seperti kemajuan rasionalitas dan kesadaran. Selanjutnya yang terakhir adalah teori postmodern. Teori ini didasarkan pada pertanyaan apakah kondisi saat ini masih relevan untuk disebut sebagai era modern, sementara di dunia menunjukkan karakter yang berbeda di era sebelumnya. Mungkin itu penjelasan dari 10 teori sosiologi. Yang terakhir, bagaimana hubungan sosiologi dengan pendidikan? Hubungan sosiologi dengan pendidikan itu sangat erat hubungannya. Bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan karena dalam pendidikan pasti ada orang. Dan orang itu mesti melakukan interaksi sosial di dalamnya. Ada 3 manfaat analisis sosiologi terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama, sekolah sebagai organisasi, yang kedua, kelas sebagai suatu sistem sosial, dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal sekolah. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan mengenai landasan sosial. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.